Halo Liner, bertemu kembali dengan saya Dr. Kuko Lukianto dari jurusan Entrepreneurship BINUS University. Kita akan melanjutkan topik kita tentang customer segment dalam bisnis model Canvas. Tapi hari ini yang kita bahas adalah hubungan customer segment dengan elemen lain dalam BMC. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 elemen yang saling terhubung. Customer segment merupakan pondasi dalam menyusun BMC, karena customer segment merupakan titik awal dalam pengembangan BMC. Berdasarkan customer segment ini nanti akan kita tentukan arah strategis, fungsi dari arah strategis itu sendiri. Baik, kita mulai dari fungsi dan arah strategis. Fungsi dan arah strategis adalah menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Juga mengarahkan alokasi sumber daya. Kemudian berikutnya berfungsi untuk membentuk fokus pengembangan produk atau jasa. Untuk bisa mencapai hal tersebut, kita juga perlu mempelajari bagaimana hubungan customer segment dengan elemen-elemen BMC yang lain. Mari kita telusuri hubungan itu satu persatu. Yang pertama, hubungan customer segment dengan value proposition. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Maka nilai ini harus sesuai dengan kebutuhan dari customer segment. Solusi yang dikembangkan ya tentu berdasarkan pain point dari customer segment itu sendiri. Selain itu manfaat yang didelivery juga harus relevan dengan customer segment. Kemudian yang kedua, hubungan customer segment dengan channel. Pemilihan saluran distribusi, media komunikasi, dan touch point harus dirancang sesuai dengan akses dan preferensi dari segmen. Jika tidak demikian, maka segmen akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk yang kita sediakan. Akibatnya apa? Tentu ketertarikan yang sudah dia miliki dan kebutuhan yang dia miliki juga tidak akan terwujud menjadi sebuah penjualan dari produk kita. Berikutnya, yang ketiga, hubungan customer segment dengan customer relationship. Jenis hubungan yang dibangun ditentukan berdasarkan karakteristik segmen. Intensitas interaksi juga disesuaikan dengan kebutuhan segmen. Dan berikutnya, model layanan juga tentu harus mengikuti ekspektasi dari segmen. Keempat, hubungan customer segment dengan revenue stream. Model pendapatan berdasarkan willingness to pay dari segmen. Strategi harga dan mekanisme pembayaran juga tentu harus menyesuaikan dengan daya beli dan preferensi segmen. Yang kelima, hubungannya dengan key resource. Sumber daya yang ada disiapkan dan disesuaikan juga tentu mengikuti kebutuhan dalam rangka melayani segmen yang sudah ditetapkan. Kapabilitas yang ada dikembangkan untuk memenuhi ekspektasi yang diinginkan dari customer. Dan yang penting juga, aset yang tersedia itu harus dioptimalkan untuk delivery nilai yang kita miliki kepada segmen. Nah, artinya semua yang ada, key resource yang ada itu tujuannya adalah
lagi-lagi customer segment. Berikutnya, hubungannya dengan key activity. Aktivitas utama fokus pada pemenuhan kebutuhan segmen, sehingga proses bisnis dirancang untuk melayani segmen yang kita sudah tetapkan. Karena hal ini maka dalam semua proses operasionalnya, bisnis harus disesuaikan dengan karakteristik segmen. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, hubungannya dengan key partnership. Penentuan mitra, kolaborasi, networking, semua dipilih, dikembangkan, dan diarahkan juga untuk memperkuat layanan dalam memenuhi kebutuhan sesuai ekosistem customer segment. Berikutnya yang ke-8, hubungan customer segment dengan cost structure. Struktur biaya terbentuk dari elemen-elemen yang lain dalam proses delivery nilai kepada segmen yang ditetapkan. Karena elemen yang ada fokus pada hal tersebut, maka secara otomatis struktur biaya juga disesuaikan dengan segmen yang ditetapkan. Cost structure juga harus mempertimbangkan efisiensi. Di sini perlu diukur dari perspektif manfaat kepada segmen supaya efisiensi bisa dicapai. Efisiensi yang tinggi nantinya akan membawa keuntungan maksimal kepada perusahaan. Setelah kita tahu hubungan customer segment dengan elemen-elemen yang lain, hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah harmonisasi elemen BMC. Harmonisasi elemen BMC perlu dilakukan, bahkan harus dilakukan supaya tercipta model bisnis yang efektif. Harmonisasi tidak bisa tercapai jika tidak ada keselarasan strategis. Maksudnya adalah semua elemen mendukung segmen terpilih. Setiap keputusan mendukung kebutuhan segmen. Resource dialokasikan sesuai prioritas dari segmen. Harmonisasi juga akan tercapai jika ada konsistensi di dalam pelaksanaannya, eksekusi, monitoring, evaluasi. Itu adalah tahapan-tahapan yang kita juga harus lakukan untuk mencapai harmonisasi. Perilaku dan kebutuhan segmen akan selalu berubah seiring perubahan lingkungan. Maka kita harus menyesuaikan hal itu. Supaya apa? Supaya segmen yang kita sudah targetkan itu selalu akan menjadi bagian dari kita. Penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan. Dengan pemahaman mendalam yang kita miliki tentang peran dan hubungan customer segment dalam BMC, maka akan memungkinkan organisasi untuk mengembangkan model bisnis yang lebih cocok untuk terus berkembang mengikuti keinginan dan kebutuhan dari customer. Ingat, kesuksesan model bisnis bergantung pada kemampuan mengharmonisasikan seluruh elemen BMC dengan kebutuhan segmen yang dilayani. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.